Adat perkawinan dari Batu Raja, yaitu pengadangan. Pengadangan adalah tradisi seputar pernikahan masyarakat suku Ogan yang dilakukan dengan cara menghalang-halangi pengantin pria dengan menggunakan selendang panjang. Untuk bisa melewati selendang tersebut, mempelai pria dan rombongannya harus memenuhi apa saja yang diminta oleh mempelai perempuan. Lagu khas dari daerah Batu Raja. Lagu Nasib Badan. Makna lagu Nasib Badan dari lirik lagunya. Lagu ini menceritakan tentang nasib seseorang yang merantau bernasib malang. Seperti lirik, "Malang ma aku merantau jauh. Sepulang dari rantau dengan membawa nasib malang dan mengundang malu seperti pada lirik ini. Aku merantau membawa mala. Balik ke dusun mengundang malu." Kesimpulannya yaitu tak ada satupun yang bisa mengubah nasib manusia kecuali manusia itu sendiri. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Nasib kita ada di tangan kita sendiri. Jika kita tak ingin bernasib sedih sepanjangan seperti pada lirik, "Nanggung sedih sepanjang tahun, berusahalah sekuat tenaga untuk mengubah nasib." Puisi rakyat yang berjudul O, karya Sutarji Kolsum Bakri. Tema yang terdapat dalam puisi O adalah kebimbangan seseorang yang sedang berduka dan resah karena mencari sosok Tuhan. Sosok tersebut mau mengenal Tuhan lebih jauh karena dia merasa ragu terhadap keyakinannya. Kata-kata yang seakan berupa mantra itu merupakan ekspresi dari doa. Penyair merasa duka, resah, dan ragu yang mendalam. Perasaan inilah yang membuat penyair berkeinginan untuk mencapainya walaupun semuanya harus sia-sia. Semuanya hanya tinggal perasaan was-was dan kehampaan. Kehampaan yang dirasakan itu dilambangkan dengan kata bolong dan kosong, yang seakan-akan seperti huruf O. Jadi, sebenarnya huruf O adalah penggambaran dari perasaan hampa dan kosong sang penyair. Misteri Goa Putri di Batu Raja dan Si Pahit Lidah. Goa Putri terletak di Desa Padang Bindu, Kecamatan Pengandonan, sekitar 35 km dari kota Batu Raja, Sumatera Selatan. Letak Goa Putri sangat mudah dicapai karena letaknya yang tidak jauh dari Jalan Raya Utama Lintas Batu Raja, Prabu Muli, Palembang. Di jalan masuk ke arah Goa Putri, terdapat sebuah jembatan besi di atas Sungai Ogan dan ada papan penunjuk arah ke Goa Putri dengan tulisan objek wisata Goa Putri. Di atas jembatan, Anda bisa melihat aktivitas masyarakat desa sedang mencuci dan mandi di sungai tersebut. Namun, ada salah satu yang menarik di sungai tersebut, yakni adanya sebuah batu yang seolah tumbuh di tengah sungai. Batu tersebut kini mulai ditumbuhi rerumputan yang menutupi bentuk aslinya. Konon menurut cerita yang berkembang di masyarakat, batu inilah yang dikisahkan dalam legenda Sang Putri Balian, yang dikutuk menjadi batu oleh seorang sakti mandraguna di zaman itu yang bernama Si Pahit Lidah. Permainan pencang. Permainan dengan nama pencang terdapat di kota Batu Raja. Permainan semacam ini banyak terdapat di daerah lain dengan nama panjat pinang. Pada garis besarnya, permainan ini terdiri dari pohon pinang yang dilicinkan, ditanam atau didirikan. Di bagian atas pohon pinang digantungi hadiah-hadiah pada bentuk lingkaran. Biasanya
Batang pinang dihaluskan dan dilicinkan dengan minyak gemuk, dan biasanya tinggi batang pinang sekitar 5 kaki orang berdiri. Pemenang dalam permainan ini adalah regu yang mampu memanjat secara bersusun sampai menyampai atau menggapai hadiah yang digantungkan. Permainan ini biasanya diadakan pada hari-hari perayaan dan pesertanya remaja laki-laki. Perkedel bayam kukus merupakan salah satu kuliner dan makanan khas Baturaja yang telah dikenal banyak orang, dan sekarang dapat ditemui di beberapa wilayah lainnya di Sumatera Selatan. Perkedel ini diolah dengan bahan utamanya yaitu kentang yang dicampur dengan daun bayam yang telah dicincang halus, sehingga daun bayam tersebut tidak akan merusak cita rasa yang dimiliki oleh perkedel ini. Untuk membuat makanan ini, kalian cukup siapkan daun bayam 1 ikat, kentang 450 gram, telur 2 butir, daun seledri dan daun bawang 2 tangkai, dan tepung panir secukupnya. Cara memasaknya pun unik, karena perkedel ini dimasak dengan menggunakan metode kukus. Namun, kalian bisa tetap memakannya dengan digoreng lagi setelahnya agar tekstur di luarnya menjadi renyah, namun tetap lembut di dalamnya.